Yes, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini, Bu? Terus habis olahraga. Ini, Bu, saya ada tugas terkait dengan CGP, yaitu demonstrasi kontekstual. Nah, pada modul 31 ini saya ada tugas tentang pengambilan keputusan pemimpin. Nah, apakah Ibu untuk hari ini bersedia meluangkan waktunya ya kira-kira 20 sampai 30 menit, Bu, terkait wawancara tentang kepemimpinan, Ibu? Boleh? Ya. Langsung saja nih, Bu. Ini untuk pertanyaan nomor 1. Nah, kita mulai nih, Bu, dengan pertanyaan pertama. Selama ini apakah atau bagaimana Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita ini, Bu? Kalau dilema etika sendiri itu apa pengertiannya? Bedanya apa nih? Apa dilema etika itu apa? Rujukan moral itu apa coba? Kalau dilema etika itu misalkan contohnya kita mengambil sebuah keputusan. Nah, di dalam sebuah keputusan itu misalkan ada, oh ini ternyata adiknya dari guru senior, itu ada tidak enaknya seperti itu. Itu namanya dilema etika salah satunya. Terus untuk rujukan moral ya, ada rujukan moral misalkan kita, oh ternyata ini gimana lah ya, itu ada rasa tidak enaknya dengan orang lain. Terus kemudian rujukan moral itu juga merupakan salah satu kasus-kasus yang selama ini kita hadapi lah. Misalkan kita menghadapi ada kasus lah, misalkan di sekolah kita ini ternyata ada yang tidak berangkat selama beberapa hari gitu, seperti itu. Terus kemudian ibu merasa tidak enak, nah itu nanti ada rasa kasihan, rasa iba gitu, itu namanya rujukan moral. Kalau dilema etika itu lebih berkaitan dengan orang lain sih, ya, seperti itu. Kalau ini ya kita memang makhluk sosial ya. Bagaimana lembaga yang kita kelola itu punya pemahaman yang sama. Meskipun menyamakan pemahaman itu bisa gampang, bisa susah. Tapi bisa dilaksanakan ketika kita sering koordinasi. Penting untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh gitu. Jadi pegangan kita ya regulasi sepanjang ini, karena lembaga ini, sekolah ini didirikan tidak didirikan begitu saja. Sebagai kepala sekolah, saya punya amanah untuk menegakkan regulasi yang ada, begitu berkaitan dengan pembelajarannya, berkaitan dengan disiplin BTK-nya, begitu. Nah, tetap itu yang jadi patokan. Karena kalau kita nanti keluar dari regulasi, nggak ada batasannya, dia keluarnya nanti akan terlalu jauh. Jadi memang perlu untuk dikendalikan, gitu. Karena peraturan itu dibuatkan memang untuk menertibkan, untuk kemaslahatan, untuk sebuah tujuan yang lebih besar ya. Nah itu. Kalau ada hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan aturan, tentu harus kita komunikasikan, harus kita luruskan. Jadi apalagi jika pelanggaran itu menyebabkan kerugian terhadap murid misalkan ya, karena klien kita kan murid ya, kerugian terhadap murid itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Bisa jadi pelanggaran itu terjadi karena faktor tidak tahu, walaupun ada sebuah semacam kayak apa ya, pemahaman umum bahwa sebuah aturan ketika sudah diundangkan, anggaplah sudah tersosialisasi, masyarakat sebenarnya harus sudah tahu itu. ASN pegawai itu harusnya sudah tahu itu. Ada diem begitu. Tapi yang namanya kesediaan orang belajar kan beda-beda ya. Nah, maka untuk mengurangi kesediaan itu ya harus seperti kita duduk bersama, baik sendiri-sendiri personal atau bersama-sama dengan semua anggota. Tetap saya patokannya regulasi. Iya, karena saya juga bukan penguasa di sini, kan saya hanya menjalankan amanah. Oke, Ibu, terima kasih sekali untuk jawaban yang pertama. Terus pertanyaan kedua, nah selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini
terutama itu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, Bu. Misalkan ada sebuah kasus ini. Saya biasanya melihat keputusan itu mana yang memiliki dampak lebih besar. Yang memiliki dampak Iya, lebih besar. dampak lebih besar. Yang penerima manfaatnya lebih banyak. Gitu. Bisa juga keputusan itu diambil ketika sumber daya kita memadai. Ya, kalau saya mau melakukan kegiatan nih, sumber daya kita ada, baik sumber daya dana atau sumber daya manusianya kita ada, kemudian kegiatan itu nanti bisa dirasakan oleh lebih banyak siswa, lebih bisa dirasakan oleh lebih banyak guru, maka itu menjadi prioritas. Ya, dilihat dampaknya ya, siapa penerima dampak itu dan kekuatan apa yang sudah kita punya. Tapi ketika dampaknya kecil, terus kita sumber dayanya juga nggak ada, atau sumber dayanya ada tapi dampaknya kecil, belum prioritas, ya sudah jangan dulu. Coba apalagi sekarang kan prinsipnya harus efisien dan efektif, karena semua tahu bahwa kita punya keterbatasan sumber daya ada di mana-mana. Jadi memang harus pinter-pinter milih-milih begitu ya, mana yang punya dampak lebih besar. Kecuali kalau yang darurat, kaitannya sama keamanan keselamatan, walaupun itu tidak ada di prioritas, kalau memang itu terjadi ya itu harus diatasi. Harus diutamakan. Oke, terima kasih Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Saya biasanya kalau itu sudah pernah dilakukan kita refleksi. Ya, kami lakukan refleksi. Biasanya saya refleksi sendiri dulu sebelum saya ajak teman-teman lainnya. Minimal saya punya gambaran dulu apa sih yang kemarin sudah kita alami, yang sudah kita lakukan itu apa, yang sudah bagus apa, yang belum maksimal itu apa, kita pernah melakukan kesalahan apa, itu biasanya saya refleksi sendiri dulu, walaupun nggak detail. Baru setelah itu dengan teman-teman juga kadang kita lakukan refleksi. Kadang refleksinya bareng-bareng dalam sebuah kegiatan, misalkan di komunitas belajar. Kadang refleksinya cuma di WA gitu ya. Saya kadang kalau di WA prinsipnya gini, saya sudah WA, kalau yang jawab ada 1 atau 2 orang, yang lain nggak jawab, berarti sing orang jawab ya anggaplah itu terselesaikan. Iya, gitu. Karena kalau nunggu semuanya menjawab, kadang kan ada yang aktif, ada yang pasif ya. Apalagi kalau saya lihat ini sudah membaca, iya. Ya sudah, kalau sudah begitu toh sudah saya sampaikan, dia sudah baca, tidak berpendapat, oke lah itu. Berarti anggaplah oke gitu ya. Kadang begitu. Kadang refleksinya itu pada saat kita kumpul, memang nggak selalu bisa kumpul semua. Pas kita baru datang, masuk kantor, nanya-nanya sebentar, gimana nih gitu. Pas istirahat gitu ya. Jadi apapun lah, kapanpun ya, kadang ya itu lewat media. Kalau kita nggak bisa rapat formal gitu ya. Itu, jadi direfleksi dulu. Setelah refleksi terus kita bikin planning, bikin perencanaan. Terus mau apa? Kalau kayak gini bisa nggak kira-kira ya? Terus mau siapa nih? Kan gitu kan, sampai mau siapa nih yang akan untuk siapa, mau siapa yang melaksanakan, mau siapa yang bertanggung jawab, mau kapan, mulai butuhnya apa gitu. Kalau udah disepakati ya udah terus jalan, yuk jalankan kalau sudah waktunya. Nanti pada saat sudah jalan sambil dirasa-rasa itu diperhatikan ketercapaiannya, nanti refleksi lagi, jadi berulang aja, refleksi, bikin perencanaan, laksanakan gitu. Itu bagi kegiatan yang sifatnya mungkin bisa insidental. Kalau yang sifatnya terprogram juga tetap begitu sih. Kalau yang urgent bagaimana Bu, yang harus Kalau yang urgent ya harus segera dirapatkan, disosialisasikan. Bukan sosialisasi maaf, harus segera dirapatkan, dicarikan solusi. Iya, gitu. Ini ada gini terus ada terus harusnya harus diperbaiki Bu, misalkan ini nggak aman, harus sekarang atau bisa besok. Kalau sekarang baru bisa pakai ini, soalnya kalau mau permanen lebih mahal, sudah daruratnya pakai apa dulu gitu. Ada uang nggak gitu, kadang-kadang gitu. Oh ada, kalau nggak ada uang pinjam dulu. Gitu ya. Tapi kalau kira-kira ini kadang istilahnya semen dino, semen minggu, semen bulan ya Mas. Iya, sampai semen tahun gitu. Kalau biasanya kalau semen tahun ya minimal telat-telatnya tahun depan sudah diprogramkan. Telat-telatnya kalau sesuatu tahun depan. Kecuali yang besar lah ya. Kalau yang urusan besar-besar kan itu bagiannya dinas.
bukan wilayahnya kita. Bukan wilayah yang kita. Iya, kalau darurat ya harus diselesaikan. Harus diselesaikan segera nih Bu berarti ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema itu, yang dilema etika itu Bu? Kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ya, karena pada dasarnya orang inginnya mungkin nyaman, inginnya yang sudah kepenak, nggak ingin terusik gitu. Tapi kita harus bisa membedakan mana urusan publik, mana urusan pribadi. Ya, kalau ini urusan publik, urusan bersama, ini masalah lembaga, ini milik lembaga, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah untuk kepentingan pribadi, mau tidak mau, ini akan menjadi konflik kepentingan, dan itu menjadi tidak sehat. Padahal kita dalam apa ya namanya? Dalam agama ya sahabat Nabi dulu juga mencontohkan kan penggunaan fasilitas yang ada di sekolah kalau untuk kepentingan pribadi kan juga harus banyak yang tidak, kalaupun iya bukan untuk pelangganan itu bahasanya, bukan sekali untuk dua kali lah. Iya, sekali dua kali menurut saya wajar, sekali dua kali tiga kali menurut saya wajar, tapi bukan untuk dijaga ya apa ya wajar lah ketika ini mau pakai ini ini ada kegiatan, tapi harus komunikasi dan harus ada yang bertanggung jawab kan. Misalkan ini yang tanggung jawab siapa, aset ini yang bertanggung jawab siapa gitu ya, manfaat itu bisa asal yaitu kan apa ya komunikasi dan harus bertanggung jawab, harus menjaga resikonya bagaimana itu walaupun nggak terlalu apa ya lentur sekali, karena kalau nanti terlalu lentur jelas pasti akan menimbulkan kecemburuan. Iya, orang daripada nanti akan bisik-bisik di belakang itu akan digelendengi sama teman-teman itu tidak ya seperti itu. Tapi bukan tidak sama sekali ya enggak. Iya. Tetap ada kelenturan lah. Iya, karena kita memang bersosial gitu ya. Kita juga keluarga, tapi harus apa namanya harus dijaga bersama gitu. Sekolah kita harus dijaga. Ini untuk pertanyaan selanjutnya dulu, apakah ibu itu memiliki sebuah tatkala misalkan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, nah apakah ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan bentuknya atau mungkin prosedurnya itu akan seperti apa ibu? Kalau SOP saya hal-hal tertentu kadang ada SOP-nya ya, tapi kalau program jangka panjang gitu. Iya. Kalau kita kan memang punya program, mana yang tahunan, mana yang 4 tahunan, itu kita punya. Mana yang semesteran, mana yang rutin, mana yang sifatnya apa ya namanya tidak rutin, itu kita ada. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya dihadapi harus selesai, dia diusahakan kalau bisa cepat ya cepat. Tapi saya nggak bisa bicara, oh ini harus selesai 2 hari 3 hari tidak. Tetap akan melihat situasi, tetapi cenderung untuk segera diselesaikan. Iya. Nanti kalau didiamkan jadi bola liar. Kalau nanti terus jalan masing-masing, akhirnya ini malah jadi bola liar. Jadi tetap harus segera di radar ya, kena radar. Oh ini masalahnya. Apakah harus sekarang atau bisa besok atau cari waktu yang nyaman untuk bicara itu. Tapi tetap harus radar kita harus aktif sih. Tapi tetap dimusyawarahkan dengan rekan sejawat dan komite dan ibu. Ya, seperti itu. Iya. Ya hal tertentu kadang kan komite juga nggak semua hal dibicarakan dengan komite ya. Kalau hal teknis kadang komite juga udah ikut, tapi kalau hal yang krusial yang vital ya kita bicara dengan komite. Dan itu di awal tahun. Terus kadang-kadang di ini sekarang berkala kita juga komunikasi. Kalau dengan teman-teman iya, saya kadang bahas, tapi kadang ada keputusan yang saya ambil sendiri, baru saya sampaikan ke teman-teman, kayak gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang ke-7. Nah, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan, misalkan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Ada atau tidak seseorang yang membantu? Kalau pengambilan keputusan, mungkin saya biasanya diskusinya sama teman-teman loh, tidak dari luar gitu ya. Ya mungkin kadang saya minta pendapat dari pengawas, misalnya minta pendapat minta penguatan. Tapi kalau itu urusan internal saya lebih
bicara sama teman-teman. Ya itu tadi, kadang mungkin saya lagi bareng sama siapa itu yang saya ajak bicara, karena nggak mesti lagi kumpul sih kita ya. Jadi nanti mungkin teman A itu nanti dia akan cerita ke B, dia akan cerita ke C gitu ya. Kadang-kadang gitu. Nggak selalu, tapi saya lebih pada bicaranya ya paling ke teman-teman di sekolah ya, guru atau karyawan yang ada di sekolah. Karena saya juga nggak bisa meniru apa yang dilakukan oleh kepala sekolah lain di sekolah mereka gitu kan, karena bisa jadi ya berbeda di dalamnya lah. Maka dengan pengawas pun ya sifatnya sebagai penguatan jika diperlukan, tapi saya lebih pada ke teman-teman. Ini pertanyaan yang terakhir Ibu ya. Yang pertanyaan yang terakhir, nah dari semua hal yang telah Ibu sampaikan itu tadi dalam pembelajaran, apa yang Ibu ketik dari pengalaman Ibu tentang pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika itu? Sebuah keputusan yang kita ambil itu usahakan adalah keputusan yang berdampak, keputusan yang memang diperlukan, keputusan walaupun tidak bisa menyenangkan semua, tapi saya kok percaya itu bisa dikomunikasikan sehingga harapannya keputusan itu juga dimiliki oleh bersama. Pada saat keputusan diambil maka dilaksanakan juga bersama. Kalau perlu ada pembagian job desk, pembagian tugas itu juga dibagi supaya semua terlibat. Kemudian yang kedua, keputusan yang baik itu ya terus dilaksanakan. Kalau memang membutuhkan kebijakan, membutuhkan dukungan, support sistem apapun yang diperlukan ya harus dibuat sistemnya itu, disediakan fasilitasnya. Maka yang lain-lain yang tidak prioritas jangan dulu, yang prioritas selesaikan itu, harus dikerjakan, dipantau, dimonitor, nanti kalau sudah dilaksanakan direfleksi bersama, dilaporkan seperti itu, dan harus didokumentasikan karena kekuatan dokumentasi itu kan perlu sebagai bukti kita bicara ke pihak lain. Dengan ada bukti kan lebih mudah untuk menyampaikan daripada tidak ada bukti dokumentasi. Mungkin seperti itu. Ya, oke Bu, terima kasih Bu atas waktunya yang sudah diulangkan kepada saya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Ibu. Ya, itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama, kesempatan yang